Halo semua, kami dari kelompok Satu, bagian pendahuluan. saya Raja Saputra Ramadan. Saya Alia Zalfa Sadrina. Saya Dewi Hidayah. Saya Ferita Mehwa. Saya Sylvia Nindita. Pendahuluan sosial suatu pengandap. Nah, tujuan dari presentasi ini adalah untuk memaparkan perkembangan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dan akar dalam filsafat, serta ciri-ciri utamanya. Nah, yang pertama adalah asal-usul dan perkembangan awal sosiologi. Yang pertama, akar histori sosiologi, yaitu tumbuhnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang diakui dewasa ini berasal dari filsafat. Yang kedua adalah filsafat induk atau Matter Science Room, yaitu filsafat pada masa itu mencakup segala usaha, pemikiran, dan pengetahuan manusia. Yang ketiga adalah pemisahan ilmu, yang artinya berawal dari filsafat muncul ilmu-ilmu yang lebih terperinci seperti ilmu kimia, biologi, geologi, yang seperti ilmu-ilmu ilmiah, dan ilmu-ilmu yang mempelajari perilaku dan sifat-sifat manusia dan sosiologi atau ilmu-ilmu sosial. Asal-usul dan perkembangan awal sosiologi bagian 2 yang pertama adalah dampak perubahan, yakni perubahan besar di masyarakat global memicu peningkatan, perhatian, dan kajian mendalam, yang akhirnya melahirkan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah konteks kelahiran, yaitu sosiologi ditemukan di Eropa, didorong oleh berbagai usaha ilmiah dan non-ilmiah untuk memahami masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah faktor pendorong, yaitu kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memahami serta mengatasi perubahan sosial yang terjadi. Yang terakhir adalah fokus awal, yaitu sosiologi berupaya memecahkan masalah sosial yang kompleks seperti kemiskinan, pengangguran, kejahatan, konflik, dan peperangan. Auguste Comte dan istilah sosiologi. Yang pertama adalah kontribusi utama, yaitu memberikan pendekatan umum untuk mempelajari urutan rentetan berdasarkan logika dan tahap penelitian. Yang kedua adalah 3 tahap perkembangan pengetahuan, yaitu tahap teoritik, yaitu anggapan semua gejala alamiah disebabkan oleh kekuatan gaib. Selanjutnya adalah tahap metafisik, yaitu memasuki tahap peralihan ditandai dengan upaya berpikir rasional. Yang terakhir adalah tahap ilmiah, yaitu semua penelitian ditingkatkan menjadi satu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, terjadi tatkala rentetan yang terjadi. Istilah sosiologi pada tahun 1839 yang berasal dari bahasa Latin. Yang pertama adalah socius, yaitu kawan atau berkawan, lalu logos, berbicara atau membicarakan. Definisi harfiah mengenai masyarakat. Apa saja perbedaan ilmu? Ilmu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ilmu-ilmu alamiah, yaitu ilmu yang berpusat pada fenomena kosmos, alam. Yang kedua adalah filsafat kejiwaan, yaitu kajian tentang hakikat pikiran, jiwa, dan kesadaran, serta hubungan dengan tubuh. Dan filsafat sosial, yaitu kajian tentang struktur masyarakat, keadilan, dan institusi yang mengatur kehidupan bersama. Ilmu pengetahuan atau sains. Ilmu pengetahuan adalah usaha sadar manusia untuk memahami fenomena dan memecahkan masalah menggunakan logika. Dan sosiologi masuk ke dalam ilmu pengetahuan karena memenuhi semua syaratnya. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah harus memiliki pengetahuan. Yang kedua, tersusun sistematis. Yang ketiga, menggunakan pemikiran rasional. Dan yang keempat adalah bersifat objektif. Filsafat dan dasar ilmu. Filsafat adalah usaha mencari pemahaman rasional yang menyeluruh tentang fakta dan eksistensi atau kenyataan ideal. Ini berbeda daripada ilmu pengetahuan yang terbatas pada kenyataan empiris. Cabang filsafat yang mendasari ilmu. Yang pertama adalah ontologi, yaitu mempelajari kenyataan. Yang kedua adalah epistemologi, yaitu mempelajari dasar atau batas pengetahuan. Aksiologi adalah mempelajari nilai atau penilaian. Hakikat pengetahuan dan ciri. Definisi dasar pengetahuan adalah kesan dalam pikiran hasil panca indera, berbeda dengan kepercayaan. Ilmu pengetahuan atau sains, pengetahuan yang tersusun sistematis dan menggunakan kekuatan pemikiran. Tujuan ilmu adalah mengenal, memahami kehidupan didorong oleh hasrat ingin tahu. Sistem konstruksi abstrak, teratur, dan dinamis kebudayaan. Ciri kunci ilmu pengetahuan pencarian kebenaran, yaitu berusaha mencapai kepastian dan menghilangkan prasangka. Objektivitas pengetahuan dijelaskan secara jujur oleh ilmuwan. Pengontrolan kritis adalah pengetahuan harus dapat dikontrol secara kritis oleh umum. Kebenaran umum, yaitu ilmu didukung oleh buah pikiran yang merupakan kebenaran dari berbagai hal yang bersifat umum. Ciri ilmu dan cara penemuan non-ilmiah. Ciri utama ilmu pengetahuan yang pertama adalah sistematis dan dinamis, yaitu harus tersusun teratur dan selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan terbaru. Kemudian adalah netral, yaitu pendekatan harus dilakukan secara netral.
Kemudian ada prediksi, yaitu mampu meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Selanjutnya ada metode penemuan non-ilmiah adalah penemuan pengetahuan yang tidak direncanakan, meliputi 1 kebetulan, kemudian percobaan dan kesalahan, ketiga adalah kewibawaan, keempat adalah spekulatif, dan kelima adalah pengalaman. Metode dan pengembangan ilmu. Penelitian ilmiah adalah metode sistematis mencari jawaban melalui analisis data. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah, memenuhi hasrat ingin tahu, dan memperkuat ilmu pengetahuan. Kegunaannya adalah untuk memperoleh kebenaran dan memperluas pengetahuan. Pengembangan metode ilmiah. Ilmu berkembang pesat melalui yang pertama adalah percobaan dan kesalahan, selanjutnya adalah penerapan efek metode lama pada situasi baru, investigasi visual, pengamatan pihak lain, verifikasi instrumen, pemodelan simbolis perilaku dengan realitas baru, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan kolektif berdasarkan observasi bersama. Klasifikasi dan sifat ilmu. Ilmu dibagi secara konvensional menjadi matematika, ilmu pengetahuan alam yaitu mempelajari gejala alam, ilmu pengetahuan sosial yaitu mempelajari perilaku manusia, hewan, dan hubungan sosial, ilmu pengetahuan kerohanian yang mempelajari perwujudan spiritual. Sifat dan penerapan ilmu yang pertama adalah ilmu murni, yaitu bertujuan mengembangkan ilmu secara abstrak untuk meninggikan mutu. Selanjutnya adalah ilmu terapan, yaitu bertujuan menerapkan ilmu untuk mengatasi masalah masyarakat. Ilmu dibagi berdasarkan cara berpikirnya. Yang pertama, teoritis rasional, yaitu menggunakan silogisme. Yang kedua adalah empiris, yaitu menggunakan cara berpikir induktif dan deduktif. Yang terakhir adalah sosiologi, yaitu lebih banyak menggunakan cara berpikir induktif. Nah, sekarang kita masuk ke apa yang membedakan sosiologi dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Secara singkat, dapat dikemukakan bahwa sosiologi mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang objek utamanya adalah masyarakat. Ilmu-ilmu sosial disebut demikian karena objek kajiannya adalah masyarakat dan kehidupan bersama. Berbeda dari ilmu alam yang sudah mapan dan memiliki kaidah tetap. Ilmu-ilmu sosial masih berkembang dan menghadapi tantangan karena masyarakat selalu berubah sehingga hubungan antar unsurnya sulit diteliti secara tuntas. Maka dari itu, fokus pembahasan sosiologi berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya. Jika sosiologi membahas tentang interaksi sosial, hubungan antar individu, struktur sosial, maka ekonomi membahas tentang produksi, distribusi, konsumsi, politik membahas kekuasaan, pemerintahan, kebijakan publik, antropologi membahas budaya, adat, nilai, dan yang terakhir sejarah membahas peristiwa masa lalu dan peradaban. Ciri utama sosiologi. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris, yang artinya ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis, yang artinya ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, yang artinya teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada, dalam arti memperluas serta memperhalus teori-teori lama. Dan yang terakhir, sosiologi bersifat non-etis. Ilmu pengetahuan ini tidak mempersoalkan buruk baiknya fakta, tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Nah, setelah kita tahu apa ciri utama sosiologi, kita juga harus memahami manfaat pendekatan ilmu-ilmu sosial. Yang pertama, memberi istilah atau terminologi umum antar disiplin. Yang kedua, membantu penelitian organisasi kompleks. Yang ketiga, menghasilkan pendekatan menyeluruh bukan parsial. Yang keempat, mempermudah analisis pola dasar dan perubahan sosial. Dan yang terakhir, mendukung penelitian objektif atas perilaku manusia dalam berbagai konteks. Definisi sosial menurut para ahli. Yang pertama ada dari Sorokin. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara gejala sosial dan antara gejala sosial dengan non-sosial. Yang kedua ada Rorschach dan Warren. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok. Yang ketiga ada Osborne dan Mayer. Sosiologi adalah penelitian ilmiah tentang interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Yang keempat ada Van Dors dan Lemers. Sosiologi adalah ilmu tentang struktur dan proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Dan yang terakhir ada dari Selo dan Sulaiman. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Selanjutnya, sifat hakiki sosiologi. Yang pertama, ilmu sosial bukan ilmu alam atau spiritual. Kedua, kategoris tidak memberi penilaian. Ketiga, ilmu murni yang bertujuan memahami. 4. Abstrak menelaah pola dan bentuk.
5. Mencari hukum dan pola hukum interaksi manusia. 6. Empiris dan rasional. Dan yang terakhir, bersifat umum mencakup berbagai bidang kehidupan manusia. Objek sosiologi. Objek utama ilmu sosiologi adalah masyarakat atau sosiati. Para ahli mendefinisikan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, McFlare and Page, yaitu sistem kebiasaan, wewenang, dan kerjasama yang melibatkan tingkah laku sosial dan selalu berubah. Yang kedua, Ralph Linton, yaitu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama cukup lama dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial. Yang ketiga, Selo Sumarjan, yaitu kumpulan orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Dan selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari masyarakat? Yang pertama, hidup bersama, ini melibatkan minimal 2 orang. Yang kedua, bercampur lama, kebersamaan yang memunculkan kemampuan bercakap-cakap, merasa, dan mengerti. Yang ketiga, kesadaran bersama, adanya pengakuan bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Yang keempat, sistem hidup, adanya sistem yang menimbulkan kebudayaan dan mengikat anggotanya. Lalu, apa saja komponen dasar masyarakat? Yang pertama, ada penduduk. Penduduk itu kumpulan individu. Yang kedua, kebudayaan. Yang ketiga, organisasi sosial. Dan yang keempat, adalah lembaga sosial. Perkembangan pemikiran masyarakat sebelum Auguste Comte. Pada periode Yunani kuno, tokohnya ada Plato dan Aristoteles. Kontribusinya mereka adalah filsuf barat pertama yang menelaah masyarakat secara sistematis. Yang kedua, periode zaman Renaissance, tokohnya Ibnu Khaldun. Dia adalah kontribusinya sebagai ahli filsafat Arab. Periode abad ke-17 dan abad ke-18, tokohnya Hobbes dan Jacques Locke dan De Rousseff. Kontribusinya menulis tentang masyarakat, ideal, utopia, dan menganalisis secara realistis. Yang keempat, periode abad ke-19, tokohnya Saint dan Simon. Kontribusinya ajaran-ajaran mengenai masyarakat sebelum mempengaruhi perkembangan sosiologi sebelum disiplin ini dinamai oleh Comte. Selanjutnya, Bapak Sosiologi, Auguste Comte. Beliau merupakan tokoh pertama yang mengenalkan istilah sosiologi dan membedakan ruang lingkupnya dari ilmu lain. Menurut Comte sendiri, perkembangan pikiran manusia melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap teologis atau fiktif, tahap kedua, tahap metafisik, dan tahap yang ketiga adalah tahap positif, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Sosiologi dibagi menjadi 2, yang pertama, sosiologi statis yang mempelajari sistem-sistem sosial, dan yang kedua yaitu sosiologi dinamis yang mempelajari teori perkembangan manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, Bapak Sosiologi, Auguste Comte. Beliau merupakan tokoh pertama yang mengenalkan istilah sosiologi dan membedakan ruang lingkupnya dari ilmu lain. Teori sosiologi sesudah Comte dikelompokkan dalam 6 masa besar. Yang pertama ada masa geografi dan lingkungan, yang menekankan bahwa masyarakat sangat dipengaruhi oleh keadaan alam, serta masyarakat berkembang bila ada tempat berpijak dan tempat untuk hidup. Tokohnya ada 2, yaitu Edward Buckle dan Lepley. Yang pertama ada masa geografi dan lingkungan. Yang kedua ada masa organis dan evolusioner. Masa ini menganalogikan masyarakat dengan organisme hidup yang terus berkembang. Tokohnya ada 3. Yang pertama ada Herbert Spencer. Beliau melihat masyarakat maju melalui kompleksitas, diferensiasi pembagian peran, dan integrasi. Yang kedua ada Wilhelm. Beliau membagi ikatan sosial berdasarkan solidaritas, yaitu mekanis dengan ciri-ciri masyarakat sederhana, kesadaran kolektif kuat, dan kesamaan. Yang kedua ada organis, dengan ciri-ciri masyarakat maju, ketergantungan dan pembagian kerja yang tinggi. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada Ferdinand Tönnies. Beliau membagi kelompok sosial menjadi 2, yaitu paguyuban berdasarkan ikatan perasaan seperti keluarga, dan patembayan berdasarkan ikatan rasional seperti perusahaan tempat bekerja. Yang kedua ada masa organis dan evolusioner. Masa ini menganalogikan masyarakat dengan organisme hidup yang terus berkembang. Tokohnya ada 3. Yang pertama ada Herbert Spencer. Beliau melihat masyarakat maju. Yang ketiga ada masa formal. Masa ini berfokus pada hubungan yang mengatur interaksi seperti konflik, persaingan, atau subordinasi. Yang keempat ada masa psikologi. Berpandangan bahwa gejala sosial pada dasarnya memiliki sifat psikologis dan meletakkan dasar bahwa fenomena sosial timbul dari interaksi jiwa-jiwa individu yang terdiri dari kepercayaan dan keinginan. Yang kelima ada masa ekonomi yang diwakili oleh Karl Marx, fokus pada perubahan masyarakat menuju keadaan adil melalui perjuangan kelas-kelas sosial, dan yang kedua oleh Max Weber berfokus pada analisis perilaku warga dan motivasinya. Yang terakhir ada masa hukum, dikembangkan oleh Emil Durkheim, menaruh perhatian besar pada hubungan antara jenis solidaritas masyarakat dengan kaidah hukum yang berlaku. Yang pertama ada hukum represif atau hukum pidana, yang berlaku pada solidaritas mekanis, dan yang kedua ada hukum restitutif, yang berlaku pada masyarakat solidaritas organis. Metode dalam sosiologi. Di dalam sosiologi terdapat 4 metode besar. Yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang tidak bisa diukur dengan angka, tetapi nyata dalam masyarakat. Yang kedua, metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang bisa diukur dengan angka, skala, indeks, tabel, dan formula. Yang ketiga, metode deduktif. Metode yang berdasarkan hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik ke hal-hal yang lebih khusus. Dan yang terakhir, metode induktif.
metode yang berdasarkan hal-hal khusus kemudian ditarik ke hal-hal yang lebih umum. Mazhab-mazhab dan spesialisasi dalam sosiologi di sebelah kiri merupakan mazhab-mazhab dan spesialisasi dalam sosiologi yang dibuat oleh Pitirim Sorikin di dalam bukunya yang berjudul Contemporary Sociological Theories. Kemudian yang di sebelah kanan merupakan gambaran menyeluruh dari cabang-cabang dan bagian-bagian sosiologi yang dikembangkan oleh American Sociological Society. Perkembangan sosiologi di Indonesia. Pemimpin Indonesia banyak yang memasukkan unsur sosiologi ke dalam ajaran mereka, meskipun sebenarnya mereka belum pernah mempelajari teori sosiologi secara formal sebagai ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ajaran Ulang Reh yang diciptakan oleh Sri Paduka Mangkunegoro IV dari Surakarta. Ajaran Ulang Reh sendiri mengajarkan tentang hubungan antara para anggota masyarakat Jawa. Kemudian almarhum Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia telah banyak membantu sosiologi. Konsep-konsepnya tentang kepemimpinan dan kekeluargaan dipraktikkan dalam organisasi pendidikan taman siswa. Ini menunjukkan bahwa unsur-unsur sosiologi tidak digunakan sebagai ajaran atau teori yang murni, tetapi sebagai landasan untuk tujuan lain. Perkembangan sosiologi di Indonesia. Pemimpin Indonesia banyak yang memasukkan unsur sosiologi ke dalam ajaran mereka. Meskipun sebenarnya, mereka belum pernah mempelajari teori sosiologi secara formal sebagai ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ajaran Wulang Reh yang diciptakan oleh Sri Paduka Mangkunegoro IV dari Surakarta. Ajaran Wulang Reh sendiri mengajarkan tata hubungan antara para anggota masyarakat Jawa. Kemudian, almarhum Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia telah banyak membantu sosiologi. Konsep-konsepnya tentang kepemimpinan dan kekeluargaan dipraktikkan dalam organisasi pendidikan taman siswa. Ini menunjukkan bahwa unsur-unsur sosiologi tidak digunakan sebagai ajaran atau teori yang murni, tetapi sebagai landasan untuk tujuan lain. Perkembangan sosiologi sesudah Perang Dunia Kedua. Setelah Indonesia menjadi negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Sunario Kolopaking, seorang sarjana Indonesia, pertama kali memberi kuliah tentang sosiologi pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik di Yogyakarta, yang kemudian menjadi Universitas Gadjah Mada dengan nama Fakultas Sosial dan Politik. Dia mengajar dalam bahasa Indonesia. Hal ini baru karena sebelum Perang Dunia Kedua, semua kuliah di universitas diberikan dalam bahasa Belanda. Di sini, sosiologi dikuliahkan sebagai ilmu pengetahuan dalam jurusan pemerintahan dalam negeri, hubungan luar negeri, dan publisistik. Setelah revolusi fisik, Bardosono menerbitkan buku sosiologi. Buku tersebut sebenarnya merupakan diktat dari seorang siswa yang mengikuti kuliah sosiologi dari seorang guru besar yang tidak disebutkan namanya. Selain itu, buku Hasan Sadili yang berjudul Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia adalah buku pelajaran pertama dalam bahasa Indonesia yang berisi tentang sosiologi modern. Pada dewasa ini, telah ada sejumlah universitas negeri yang mempunyai fakultas sosial dan politik atau fakultas ilmu sosial di mana sosiologi dikuliahkan sampai tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat persiapan. Namun, belum ada universitas yang mempunyai fakultas tersendiri khusus untuk sosiologi. Di Indonesia, yang telah ada ialah jurusan sosiologi pada beberapa fakultas, misalnya pada Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia, dan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Pajajaran. Dari sosiologi itulah diharapkan sumbangan dan dorongan lebih besar untuk mempercepat dan memperluas perkembangan sosiologi di Indonesia untuk kepentingan umum dan masyarakat. Sosiologis di Indonesia belum mendapatkan tempat yang sewajarnya karena masyarakat masih terlampau percaya pada angka-angka yang relatif mutlak. Sosiologi tidak akan mungkin menghasilkan hal-hal yang berlaku mutlak karena masing-masing manusia mempunyai kekhususan sehingga sulit sekali untuk menerapkan teori-teori sosiologi secara umum. Apalagi masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang mencakup beratus suku. Dalam hal ini masih diperlukan usaha yang tekun dan keras untuk menempatkan penelitian sosiologis pada tempat yang wajar. Thank you semuanya. Bye-bye.